Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyana Khoir. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang WBS Sistem Mading Online. Di sini posisi saya sebagai PM atau Project Manager. Adapun tugas utamanya yaitu mengatur seluruh proses proyek dari perencanaan pengembangan hingga peluncuran. Dan rincian tugasnya ada 5. Yang pertama, menyusun rencana proyek, menentukan tujuan, lingkup pekerjaan, timeline, dan anggaran. Yang kedua, mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, yaitu seperti developer, designer, quality assurance, dan lainnya. Yang ketiga, memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai jadwal dan target kualitas. Yang keempat, melakukan komunikasi rutin dengan stakeholder, misalnya dengan pihak sekolah, universitas, atau instansi yang memesan aplikasi ini. Dan yang kelima, menyelesaikan hambatan atau masalah yang muncul selama proses pengembangan. Di sini saya akan menampilkan Gantt chart-nya, yaitu yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama, menyusun rencana proyek, menentukan tujuan, lingkup pekerjaan, timeline, dan anggaran. Penanggung jawabnya yaitu PM. Durasinya 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sudah selesai, dan yang minggu keempat belum dilakukan. Lalu yang kedua, mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, yaitu seperti developer, designer, quality assurance, dan admin mading. Lalu setelah itu, minggu pertama sudah selesai, minggu kedua sudah, minggu ketiga sudah, dan minggu keempat belum dilakukan. Yang ketiga, memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai jadwal dan target kualitas. Minggu pertama sudah selesai, minggu kedua sudah selesai, minggu ketiga sudah, dan minggu keempat belum dilakukan. Yang keempat, melakukan komunikasi rutin dengan stakeholder, misalnya dengan pihak sekolah, universitas, atau instansi yang memesan aplikasi ini. Di minggu pertama sudah, minggu kedua sudah dilakukan, minggu ketiga sudah selesai dengan komunikasi rutin dengan stakeholder yang bekerja sama dengan kita. Dan yang kelima, menyelesaikan hambatan atau masalah yang muncul selama proses pengembangan. Di sini minggu pertama sudah selesai, minggu kedua sudah, minggu ketiga sedang dilakukan, dan minggu keempat belum dilakukan, belum dikerjakan. Oke. Lalu kita lihat kanbannya. Untuk PM yaitu menyusun rencana proyek, menentukan tujuan, lingkup pekerjaan, timeline, dan anggaran, yaitu statusnya selesai, batas waktunya di minggu keempat, dan ketepatan waktu di minggu kedua. Dan yang kedua, mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, yaitu statusnya sudah selesai, batas waktunya minggu keempat, dan ketepatan waktu di minggu kedua. Lanjut ke bawah. Memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai jadwal dan target kualitas. Statusnya sudah selesai, batas waktunya di minggu keempat, dan ketepatan waktunya di minggu ketiga. Harusnya tadi minggu keempat belum, minggu ketiga sama. Melakukan komunikasi rutin dengan stakeholder. Statusnya sudah selesai, batas waktunya di minggu keempat, dan ketepatan waktunya di minggu ketiga. Yang terakhir, menyelesaikan hambatan atau masalah yang muncul selama proses pengembangan. Itu penanggung jawabnya yaitu saya sebagai PM. Dan ini statusnya sudah selesai di minggu ketiga. Oke, ini kanbannya.
sudah selesai semua di minggu ketiga dan yang di minggu keempat. Perkenalkan, nama saya Billy Feby Syawan dengan NIM 221091170089. Saya di sini berperan sebagai programmer yang tugas utamanya yaitu mengimplementasikan perencanaan menjadi aplikasi nyata. Nah, rincian tugas saya di sini yaitu menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kedua, mengembangkan dua sisi aplikasi seperti front-end developer dan back-end developer. Nah, front-end ini berisikan mengembangkan tampilan antarmuka yang digunakan pengguna. Nah, back-end developer ini mengatur logika bisnis, server, database, dan keamanan data. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan sistem login, fitur unggah konten, komentar, dan dashboard admin. Yang keempat, melakukan debugging, memperbaiki error atau bug dalam kode. Yang kelima, bekerja sama dengan tim QA tester untuk memastikan fitur berfungsi sempurna. Nah, estimasi waktu saya membuat atau menjalankan tugas sebagai programmer yaitu 3 minggu. Nah, kita lanjut ke gancarnya. Nah, di bagian programmer atau tugas saya bertugas menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Nah, ini sedang berjalan dan ini minggu pertama sedang berjalan, namun yang ini juga masih berjalan. Sedang berjalan dalam minggu kedua. Nah, yang selanjutnya mengembangkan dua sisi aplikasi. Yang pertama front-end developer, ini masih sedang berjalan juga minggu kedua, belum selesai. Nah, yang selanjutnya mengembangkan developer logika bisnis, server, database, dan keamanan data. Ini sedang berjalan juga. Nah, mengintegrasikan sistem unggah konten, komentar, dan dashboard sedang berjalan. Atau belum dikerjakan lah istilahnya. Yang ini juga belum dikerjakan. Karena melihat yang lainnya masih sedang berjalan, jadi belum bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, yang selanjutnya mengintegrasikan sistem login, fitur unggah konten. Ini yang tadi sedang berjalan. Melakukan debugging, memperbaiki error atau bug dalam kode sedang berjalan. Ini minggu ketiga belum dikerjakan. Bekerja sama dengan QA tester, maksudnya fitur programmer. Nah, ini belum dikerjakan juga. Nah, yang selanjutnya pada minggu keempat ini juga belum dikerjakan. Nah, selanjutnya ke bagian Kanban. Bagian Kanban ini saya mengembangkan dua aplikasi yang seperti sebelumnya, front-end developer dan back-end developer. Nah, di sini mengembangkan program tampilan muka pengguna sebagai server, database, dan keamanan. Ini belum selesai.
Yang integrasi sistem login ini belum selesai juga. Belum dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yudi Fadilah dengan NIM 221091700104. Saya bertanggung jawab sebagai UI UX designer. Job utama saya yaitu mendesain tampilan dan pengalaman pengguna agar mudah digunakan dan menarik. Ada 5 job desk yang saya tangani, yaitu analisis kebutuhan pengguna, menyusun dokumen spesifikasi sistem, mendesain alur logika sistem seperti diagram alir data, use case, dan IRD. Selanjutnya, bekerjasama dengan developer untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terakhir, ada evaluasi fungsionalitas aplikasi setelah pengujian. Dan saya membutuhkan waktu 2 minggu pengerjaan. Pada Gantt chart bisa dilihat hasil kerja saya. Nah, untuk melakukan analisis kebutuhan pengguna, saya telah selesai pada minggu kedua. Di sini sudah selesai. Selanjutnya menyusun dokumen spesifikasi sistem, saya juga telah menyelesaikan dalam 2 minggu. Mendesain alur logika sistem seperti diagram alir data, use case, dan IRD juga telah selesai. Bekerja sama dengan developer juga selesai, dan melakukan evaluasi fungsionalitas juga selesai. Selanjutnya pada Kanban, kita cek untuk ketepatan waktu yang saya kerjakan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, itu saya statusnya selesai, batas waktunya 2 minggu dan ketepatan waktunya 2 minggu. Menyusun dokumen spesifikasi sistem telah selesai juga, batas waktu 2 minggu, ketepatan waktu 2 minggu. Mendesain alur logika sistem juga telah selesai dengan batas waktu 2 minggu dan ketepatan waktu 2 minggu. Minggu kedua. Selanjutnya, bekerja sama dengan developer juga telah selesai saya lakukan pada minggu kedua dengan ketepatan waktunya minggu kedua juga. Melakukan evaluasi fungsionalitas aplikasi setelah pengujian. Saya telah melakukannya dan selesai pada minggu kedua dan ketepatan waktunya minggu kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yatska Meda Zikri Al-Farabi dengan nomor NIM 22109 1700108. Di sini saya bertugas sebagai Quality Assurance atau QA. Nah, izinkan saya sebelum itu untuk menjelaskan apa itu QA. Jadi QA itu merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan produk atau layanan untuk memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan oleh standar perusahaan. Nah, untuk tugas utama saya yaitu saya ditugaskan untuk menguji aplikasi untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Tugas rinci saya itu ada, yang pertama itu ada membuat test case dan skenario pengujian berdasarkan kebutuhan sistem. Lalu yang kedua ada melakukan berbagai jenis pengujian yang dimana itu ada functional testing, dan yang kedua ada usability testing, dan yang terakhir ada performance testing. Nah, functional testing ini saya memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu usability testing itu saya memastikan aplikasi itu mudah digunakan untuk klien-klien. Lalu yang terakhir itu performance testing, di mana saya menguji kecepatan dan kestabilan pada sistem.
Lalu di sini saya juga melaporkan bug dan error yang ditemukan kepada developer. Lalu yang terakhir saya melakukan regression testing setelah perbaikan untuk memastikan bug sudah hilang. Dan estimasi waktu saya itu ada di 1 minggu untuk pengerjaan semua ini. Lalu kita ke bagian Gantt chart. Nah, di Gantt chart ini saya membuat test case dan skenario pengujian berdasarkan kebutuhan sistem. Nah, durasinya itu 1 minggu. Di sini keterangannya saya belum dikerjakan karena di sini saya menunggu bagian programmer, yaitu saudara Billy, untuk mengerjakan karena pekerjaan saya menguji kebutuhan sistemnya dan kebetulan sistemnya belum dikerjakan oleh saudara Billy. Dan di minggu kedua juga belum saya kerjakan karena dari bagian programmer masih tahap sedang mengerjakan codingan. Lalu di minggu ketiga baru saya mulai mengerjakan pekerjaan saya. Nah, di sini statusnya seharusnya sudah selesai. Lalu yang selanjutnya juga saya melakukan berbagai jenis pengujian, yakni functional testing, memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan, sama seperti sebelum yang saya jelaskan tadi. Di minggu pertama dan kedua saya belum mengerjakannya, dan di minggu ketiga saya mengerjakannya dan selesai. Lalu melakukan berbagai jenis pengujian, yakni usability testing, yaitu memastikan aplikasi mudah digunakan. Nah, seperti sebelumnya, di minggu pertama dan kedua belum saya kerjakan, dan minggu ketiga sudah saya kerjakan. Lalu saya melakukan berbagai jenis pengujian. Yang pertama itu ada performance testing, di mana saya menguji kecepatan dan kestabilan sistem. Dan yang terakhir itu saya melaporkan bug dan error yang ditemukan kepada developer. Dan yang terakhir itu saya melakukan berbagai jenis pengujian seperti performance testing dan melakukan regression testing setelah perbaikan untuk memastikan bug. Di mana semuanya saya kerjakan di minggu ketiga dan selesai di minggu itu juga. Lalu kita ke bagian Kanban. Nah, di sini saya membuat test case dan skenario pengujian berdasarkan kebutuhan sistem. Statusnya di sini selesai. Estimasi pengerjaan itu di minggu ke-1 seharusnya sudah selesai, tapi karena di minggu pertama dan kedua bagian programmer masih mengerjakan tugasnya, jadi saya selesai mengerjakan proyek saya itu di minggu ketiga. Lalu selanjutnya melakukan berbagai jenis pengujian seperti functional testing dan memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan. Statusnya selesai. Estimasi pengerjaan di minggu pertama, lalu selesainya di minggu ketiga. Lalu selanjutnya melakukan berbagai jenis pengujian, yakni usability testing, yaitu memastikan aplikasi mudah digunakan. Ini statusnya selesai. Estimasi minggu pertama sama seperti yang tadi, saya selesai di minggu ketiga. Lalu selanjutnya ada melakukan berbagai jenis pengujian, yakni performance testing, yaitu menguji kecepatan dan kestabilan sistem. Dan selanjutnya saya melaporkan bug dan error yang ditemukan pada developer. Statusnya selesai. Pengujian saya estimasi di minggu pertama dan selesai di minggu ketiga. Lalu yang terakhir itu saya melakukan berbagai jenis pengujian, yakni performance testing, yang dimana saya menguji kecepatan dan kestabilan sistem yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir itu saya melakukan regression testing setelah perbaikan untuk memastikan bug itu sudah hilang. Di sini statusnya saya sudah selesai. Estimasi pengerjaan di minggu pertama, lalu saya selesai mengerjakannya di minggu ketiga.
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwifani dengan NIM 221091700113. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai sistem analisis dalam proyek Mading Digital. Tugas utama saya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merancang spesifikasi sistem. Berikut rincian tugas saya, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan pengguna, fitur apa saja yang dibutuhkan dalam Mading Digital. Yang kedua, menyusun dokumen spesifikasi sistem atau System Requirement Specification, disebut juga SRS. Yang ketiga, mendesain alur logika sistem seperti diagram alir data atau DFD, use case, dan entity relationship diagram atau IRD. Yang keempat, bekerja sama dengan developer untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Yang kelima, melakukan evaluasi fungsionalitas aplikasi setelah pengujian. Di sini estimasi waktu yang harus saya kerjakan yaitu 2 minggu. Lanjut lagi kita ke Gantt chart. Dalam tahapan proyek saya sebagai sistem analisis, pada tugas saya yang pertama melakukan analisis kebutuhan pengguna. Pada minggu pertama telah selesai dikerjakan. Pada minggu kedua telah selesai dikerjakan. Menyusun dokumen spesifikasi sistem pada minggu pertama telah selesai dikerjakan. Minggu kedua juga telah selesai dikerjakan. Yang ketiga, mendesain alur logika sistem seperti diagram alir data, DFD, use case, dan entity relationship diagram. Pada minggu pertama telah selesai dikerjakan. Pada minggu kedua juga telah selesai dikerjakan. Yang keempat, bekerja sama dengan developer untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Pada minggu pertama, yang keempat, bekerja sama dengan developer untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Pada minggu pertama telah selesai dikerjakan. Minggu kedua juga telah selesai dikerjakan. Yang kelima, melakukan evaluasi fungsionalitas aplikasi setelah pengujian. Ini telah selesai dikerjakan. Pada minggu kedua sedang dikerjakan. Selanjutnya kita ke Kanban. Pada tahapan proyek, saya sebagai sistem analisis yang melakukan analisis kebutuhan pengguna, statusnya selesai. Estimasi batas waktunya itu minggu kedua. Ketepatan waktunya minggu kedua. Yang kedua, menyusun dokumen spesifikasi sistem telah selesai statusnya. Batas waktunya minggu kedua. Ketepatan waktu juga minggu kedua. Mendesain alur logika sistem seperti diagram alir data, use case, dan entity relationship diagram. Statusnya telah selesai, batas waktunya minggu kedua, ketepatan waktu minggu kedua. Yang terakhir, bekerja sama dengan developer untuk memastikan sistem yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Statusnya telah selesai, batas waktunya minggu kedua, ketepatan waktu juga minggu kedua. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill Hirsawan izin menjelaskan untuk punyanya Siti Maryam Nurila yang berperan sebagai admin Mading. Nah, dia bertugas sebagai mengelola isi dan aktivitas Mading Digital. Nah, rincian tugas beliau yaitu membuat dan mengunggah artikel berita pengumuman atau kartu siswa atau karyawan ke dalam sistem. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi konten agar menarik dan informatif. Yang ketiga, melakukan modernisasi terhadap konten yang diunggah pengguna lain agar sesuai dengan kebijakan. Yang keempat, mengatur jadwal publikasi dan memperbarui konten secara berkala.
Yang kelima, menggunakan laporan dari sistem untuk melihat artikel populer dan atau interaksi pengguna. Nah, estimasi yaitu 1 minggu setelah sistem sudah bisa digunakan. Nah, kita lanjut ke bagian gancar. Nah, di sini admin mading bertugas atau tahapan proyeknya yaitu membuat mengunggah artikel berita, pengumuman atau karya siswa ke dalam sistem. Nah, ini pada belum dikerjakan karena sistemnya belum siap untuk digunakan. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi konten agar menarik dan informatif. Yang selanjutnya yaitu melakukan modernisasi terhadap konten yang diunggah pengguna lain agar sesuai dengan kebijakan. Yang keempat, mengatur jadwal publikasi, memperbarui konten secara berkala. Yang kelima, menggunakan laporan dari sistem untuk melihat artikel populer atau interaksi pengguna. Nah, di bagian kanbannya yaitu tugas admin mading yaitu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu membuat dan mengunggah artikel, berita, pengumuman, atau karya siswa atau karyawan dalam sistem, menjaga kualitas dan konsistensi konten agar menarik dan informatif. Yang selanjutnya itu melakukan modernisasi terhadap konten yang diunggah pengguna lain agar sesuai dengan kebijakan. Berikutnya, mengatur jadwal publikasi dan memperbarui konten secara berkala. Ini belum selesai, belum dikerjakan. Yang terakhir yaitu menggunakan laporan dari sistem untuk melihat artikel populer atau interaksi dari pengguna. Belum kerjakan. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk bagian admin mading. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.